Halo anak-anak kelas 7, kembali lagi di program pembahasan soal IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada video ini kita akan membahas soal seputar materi massa jenis zat. Sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Yuk. Seperti biasa, diawali dengan sebuah kata motivasi ya. Hati-hati dengan apa yang kita terima melalui mata dan pendengaran. Karena itu semua akan terekam dalam pikiran. Pikiran akan mempengaruhi perkataan. Perkataan dapat berdampak pada perilaku. Nah, perilaku yang berulang dapat menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter. Dan akhirnya karakter dapat menentukan nasib kita. Jadi anak-anak, hati-hati gunakan mata dan pendengaran kita semua. Pastikan informasi yang baik, yang benar, yang kita terima. Yuk, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Diawali dengan rumus dulu ya, perhitungan massa jenis. Untuk massa jenis, persamaannya adalah seperti ini anak-anak ya. Di mana ini yang seperti huruf P dibacanya adalah rho. Rho menunjukkan nilai massa jenisnya. Sama dengan M, massa, dibagi V, volume. Gitu ya. Untuk massa, satuannya bisa dalam kilogram atau gram. Sedangkan volume bisa dalam meter kubik atau sentimeter kubik. Nah, maka massa jenis nanti satuannya bisa dalam kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Nanti kita lihat aja dalam soalnya ya anak-anak ya. Kita awali dengan soal pertama. Sebuah tabung aluminium dengan volume 50 cm kubik memiliki massa 135 gram. Hitunglah massa jenis tabung tersebut. Langkah pertama anak-anak, kita harus mendata dulu. Ada besaran apa aja sih di soal? Nah, kalau kita amati di sini anak-anak ya, dari soal cerita, kita dapat mengetahui ada dua besaran, yaitu ada volume dan massa. Nih, Ibu kotakin nih anak-anak ya. Ini ada volume 50 cm kubik dan massa 135 gram. Selanjutnya kita tulis anak-anak di sini ya. Diketahui, nah ini massa 135 gram. Kemudian ada volume 50 cm kubik. Yang ditanya, ini hitunglah massa jenis gitu ya. Jadi kita mau mencari rho-nya, massa jenisnya. Maka jawab, tuliskan dulu persamaan atau rumusnya ya anak-anak. Rho sama dengan massa dibagi volume. Langkah selanjutnya kita masukkan nilainya. Untuk massa 135, untuk volume itu 50. 135 per 50. Hasilnya adalah 2,7. Satuannya gram per sentimeter kubik. Karena kalian bisa lihat di sini anak-anak ya. Tadi kan massanya dalam gram, volumenya dalam sentimeter kubik. Maka massa jenisnya satuannya gram per sentimeter kubik. Selanjutnya, apabila kita mau mengkonversi atau mengubah satuan massa jenis dari gram per sentimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik, caranya seperti ini anak-anak. Rho sama dengan 2,7 gram per sentimeter kubik. Nah, langkah selanjutnya, ini 2,7-nya tetap ya anak-anak ya. Kita mau ubah satuannya dulu. Satu-satu nih anak-anak. Di sini kan ada gram dan ada sentimeter kubik. Yang gram kita ubah dulu ke kilogram. Ingat ya, tangga konversi yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Dari gram ke kilogram itu naik. Artinya dibagi ya, naik 3 jadi dibagi 1000. Maka muncullah di sini angka 1 per 1000 atau 1/1000. Ini didapatkan dari gram ke kilogram. Selanjutnya ini ada per kan ya anak-anak ya. Ini juga per nih. Kemudian sentimeter kubik diubah menjadi meter kubik.
Sentimeter ke meter itu kan naiknya 2. Jadi dibagi 100. Tetapi ini ada pangkat 3 anak-anak nih. Sentimeter pangkat 3, meternya pangkat 3. Maka faktor pengalinya juga di pangkat 3 anak-anak. Tadi kan 1/100 ya. 1/100 di pangkat 3 itu hasilnya adalah 1/1 juta anak-anak. Maka untuk langkah kedua ini ya tertulis 1/1000 kilogram per 1/1000 meter kubik anak-anak. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengubah bentuk pembagian di sini menjadi bentuk perkalian. Tentunya kalian masih ingat ya, pembagian pecahan biasa bisa diubah menjadi perkalian. Nanti penyebutnya dibalik anak-anak atau pembaginya nanti dibalik posisinya ya. Kita lihat deh langkah berikutnya nih. 2,7-nya tetap dulu ya anak-anak ya. Nah ini 1/1000, nih 1/1000. Tadinya kan bagi nih. Jadi kali anak-anak. Nah 1/1000-nya dibalik sekarang. Jadi 1 juta per 1. Ini mah aturan matematika ya anak-anak ya. Kemudian satuannya sudah jadi kilogram per meter kubik. Nah, langkah berikutnya anak-anak ini bisa dicoret ya. Nih, ini dibagi 1000, coret 3, ini juga ya dicoret nih. Maka yang di dalam kurung sekarang tersisa pengalinya adalah tinggal 1000 anak-anak. Kan 1 dikali 1000 dibagi 1 kali 1 gitu ya. Jadi 1000/1 ya 1000 hasilnya. Sekarang 2,7 dikali 1000. Hasil akhirnya adalah 2700 kg per meter kubik. Ini untuk soal yang pertama. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua. Hitunglah massa jenis dari benda berikut. Nah, di sini anak-anak ya, ada pengukuran ceritanya nih. Yang atas ini menggunakan neraca ya, neraca 2 lengan nih. Yang bawah ini menggunakan gelas berpancur. Untuk yang atas ya, dari gambar atas nih kita bisa mendapatkan nilai massa ya anak-anak. Caranya kita tinggal menjumlahkan anak timbangan yang ada di sini. 200 gram ditambah 60 gram ditambah 7 gram. Jadi itu menjadi data yang kita ketahui ya. Ada massa senilai 267 gram. Berikutnya gambar yang kedua, ini gelas berpancur untuk mencari volume benda yang bentuknya tidak teratur. Maka volume bendanya tersebut sama dengan volume air yang tumpah atau yang ditampung. Ini anak-anak ya 30 cm kubik. Itu nanti sebagai volume bendanya. Sudah ada massa dan sudah ada volume. Ketika kita mau mencari massa jenis, ya sudah tinggal dituliskan saja dulu rumusnya ya. Seperti tadi nih. Rho sama dengan massa dibagi volume. Kemudian masukkan nilainya anak-anak. Massanya 267, volumenya 30. 267 dibagi 30, bisa ya anak-anak ya. Kalau bingung masing-masing dibagi 3 aja dulu. 267 dibagi 3, itu hasilnya adalah 87, terus 89 ya. 30-nya dibagi 3 itu 10. Jadi 89 dibagi 10, hasilnya adalah 8,9 gram per centimeter kubik. Kemudian kalau satuan gram per centimeter kubik ini mau diubah lagi seperti tadi ya, ke dalam kilogram per meter kubik, caranya sama ya anak-anak. Tuh, gram ke kilogram itu kan dibagi 1000, 1/1000. Ini per sentimeter kubik ke meter kubik itu dibagi 1 juta, 1/1000. Langkah selanjutnya juga sama, 1/1000 dikali 1 juta per 1. Coret-coret lagi ya, maka pengalinya itu 1000 anak-anak. 8,9 dikali 1000 hasilnya adalah 8.900 kg per meter kubik. Soal ketiga, berdasarkan gambar di bawah, ini gambarnya ya anak-anak, bila massa balok setelah ditimbang adalah 0,2 kg,
maka berapa massa jenis balok tersebut? Nah, ini gambarnya nih memberikan data loh ke kita ya anak-anak ya. Jadi dari soal ini, soal ceritanya, kita punya data ada massa 0,2 kg. Seperti tadi ya, diketahui massa 0,2 kg. Kita ubah ke gram, dikali 1000 ya anak-anak. Jadi hasilnya ada 200 gram. Kemudian dari gambar ini ya ada panjang, lebar, dan tinggi. Kita dapat menemukan besaran volume anak-anak. Kan balok nih, jadi volumenya panjang kali lebar kali tinggi. 5 dikali 2 dikali 4, hasilnya adalah 40 cm kubik. Nah, sudah ada massa, sudah ada volume. Berarti massa jenisnya bisa kita cari anak-anak. Seperti biasa, tuliskan dulu rumusnya ya. Rho sama dengan M per V. Kemudian masukkan nilainya. Massanya 200. Nah, volumenya 40. 200 dibagi 40, hasilnya 5 gram per centimeter kubik. Nah, yang ini kita tidak usah ubah ke kilogram per meter kubik ya. Kan sudah ada 2 contoh sebelumnya. Kita masuk ke soal keempat. Perhatikan tabel pengamatan berikut dengan seksama. Nah, ini ada tabel anak-anak. Di sini ada bahan A, B, C, D ya. Jadi ada 4 bahan yang berbeda. Masanya juga berbeda anak-anak. Kemudian 4 bahan ini diketahui ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Seperti yang tercantum di dalam tabel. Karena ada panjang, lebar, dan tinggi, dapat kita pastikan benda A, B, C, D ini bentuknya balok ya anak-anak. Nah pertanyaannya, tentukan bahan dengan nilai massa jenis terkecil dan terbesar. Jadi kalian diminta untuk mencari mana sih bahan yang mana nih yang nilai massa jenisnya terkecil di antara keempatnya dan yang massa jenisnya terbesar dari keempat bahan tersebut. Yang harus kita kerjakan adalah, ingat ya anak-anak ya, massa jenis itu kan massa dibagi volume. Massanya sudah ada anak-anak, tetapi di sini belum ada volume. Artinya kita harus menghitung volumenya dulu nih dari bahan A, B, C, D-nya. Nah, Bu Santi sudah menyiapkan ada sebuah tabel untuk menghitung volume dan massa jenis dari masing-masing bahan. Yuk kita hitung di sini ya. Yang pertama bahan A. Volumenya berarti panjang kali lebar kali tinggi ya. Kita langsung masukin aja di sini anak-anak. Volume sama dengan panjangnya 10 kali lebarnya 4 kali tingginya 3. Maka volumenya adalah 120. Satuannya ini ya, cm kubik anak-anak. Berikutnya, yang B, langsung aja ya. Volume sama dengan 8 dikali 6 dikali 5. Hasilnya adalah 240 cm kubik. Yang C, 5 dikali 4 dikali 4. Ini hasilnya adalah 80 cm kubik. Yang D, 10 dikali 5 dikali 4. Hasilnya adalah 200 cm kubik. Nah, massa ada, volume ada. Berarti massa jenis bisa kita cari menggunakan persamaan massa dibagi volume anak-anak. Kita cari di sini, row yang A ya, massanya 360, volumenya 120. Ini boleh dicoret nolnya ya. 36 dibagi 12, ya hasilnya adalah 3. Satuannya gram per centimeter kubik. Kemudian yang bahan B, massa jenis, massa dibagi volume, massanya 600. Volumenya 240. Ini bisa dicoret nolnya.
Tersisa 60 dibagi 24. Tuh hasilnya adalah 2,5. Yang C, rho sama dengan massa 400, volume 80. Coret nolnya, tersisa 40 dibagi 8. Hasilnya 5 gram per cm kubik. Nah, sekarang bahan D. Rho sama dengan masanya 800 dibagi volumenya 200. Hasilnya adalah 4. Nah, ini anak-anak. Yang A massa jenisnya 3. Bahan B massa jenisnya 2,5. Bahan C 5. Yang bahan D 4. Jadi untuk yang terkecil itu adalah yang bernilai ini ya 2,5. Yaitu bahan B. Ini yang terkecil. Ibu kasih tanda di sini ya. Yang terkecil itu adalah bahan B. Sedangkan untuk yang terbesar, kita bisa lihat di sini anak-anak. Nih yang terbesar nilainya 5 ditunjukkan oleh bahan C. Gitu ya. Yang terbesar itu adalah yang C. Seperti itu. Bisa ya anak-anak, kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya, soal yang kelima. Seorang siswa ingin mengetahui nilai massa jenis minyak goreng. Setelah melakukan percobaan, diperoleh data-data sebagai berikut. Nah anak-anak, soal yang kelima ini berbeda ya dengan soal tadi 1-4. Karena soal 1-4 tadi kan mencari massa jenis zat padat. Nah, untuk soal nomor 5 ini zatnya zat cair, yaitu minyak goreng. Kita lihat data yang disediakan di soal. Ada massa gelas ukur kosong, 70 gram. Jadi karena minyak ini wujudnya cair, untuk menentukan massanya, maka dia harus ditaruh di suatu wadah. Ya, dalam hal ini adalah gelas ukur anak-anak. Nah, untuk gelas ukur kosongnya nih sebelum dimasukin minyak, itu massanya 70 gram. Selanjutnya, gelas ukurnya diisi minyak anak-anak. Dan ditimbang, ternyata massa gelas ukur yang berisi minyak itu 110 gram. Nah, volume minyak yang tadi dimasukin ke gelas ukur itu adalah 50 ml. Mililiter itu kan setara ya dengan centimeter kubik. Atau biasa disingkatnya cc gitu ya, atau cc gitu. Nah, dari data ini diminta menghitung nilai massa jenis minyak gorengnya berapa gitu. Seperti tadi ya diketahui. Nah, ini anak-anak data yang kita miliki. Berarti kita harus memiliki massa minyak dan volume minyak ya anak-anak ya. Nah, ini massa minyak itu adalah 110 dikurangi 70. Karena kalau kalian amati di sini anak-anak ya, 110 ini kan massa gelas plus minyak gitu ya. Nah, sedangkan 70 ini massa gelasnya aja gitu tuh. Jadi kalau kita mau mencari massa minyaknya saja, ya tinggal 110 dikurang 70. Karena kan yang 70 ini miliknya gelas ukur kosong gitu. Jadi diambil masanya gelas ukur kosong. Nah, massa minyaknya aja tuh cuma 40 gram anak-anak. Berikutnya, volume minyak ini sudah tertulis ya langsung nih 50 ml. Kita ubah aja deh ke centimeter kubik gitu ya. Nilainya sama. Selanjutnya ditanya massa jenis minyak berapa. Seperti tadi ya, tuliskan dulu rumusnya. Massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Masukkan nilainya. Kita punya massa 40 gram dan volume 50 cm kubik. Nah, 40 per 50 dicoret aja nih nolnya. Jadi 4 per 5. 4 per 5 itu nilainya adalah 0,8. Satuannya gram per centimeter kubik. Lanjut ke soal nomor 6. Massa jenis suatu benda adalah 1.200 kg per meter kubik. Jika massa benda tersebut 3.000 kg, maka berapa volume bendanya? Nah, ini kita mau nyari volume nih anak-anak ya. Kita data lagi di soal, diketahui
Itu ada massa jenis ya, Rho 1.200 kg per meter kubik. Kemudian ada massa 3.000 kg. Nah, yang ditanya adalah nilai volumenya. Volume bendanya itu berapa gitu ukurannya. Nah, ini jawab, tuliskan dulu rumusnya. Kita kan punya persamaan Rho sama dengan massa dibagi volume. Masukkan nih nilai Rho sama M-nya kan sudah ada ya di soal. Rho-nya 1.200, massanya 3.000. Nah, volumenya belum ada, jadi kita tulis V aja dulu. 3.000 dibagi berapa? Hasilnya 1.200. Nah, atau secara matematika, ini V dan 1.200 nih boleh tukar posisi ya anak-anak ya. Tukar tempat itu sama aja. Jadi nanti V sama dengan 3.000 per 1.200. Tukeran ya posisinya antara V sama 1.200-nya nih. Ya sudah, ini tinggal kalian hitung anak-anak, 3.000 dibagi 1.200. Dicoret ya, nolnya 2 nih. Bentar, Ibu kasih warna berbeda. Ini ya, ini kita coret 2. Ini coret 2. Berikutnya 30 per 12. Bisa kan ya, masing-masing dibagi 6. Yang atas jadi 5, yang bawah jadi 2. 5 per 2 itu nilainya adalah 2,5 ya anak-anak. Karena satuan massa jenisnya kg per meter kubik, massanya kilogram, otomatis nilai satuan dari volume ini adalah meter kubik ya anak-anak. Soal terakhir, ketujuh, volume sebuah benda adalah 8 cm kubik dan massa jenisnya 11,5 gram per cm kubik. Pertanyaannya, hitunglah massa benda tersebut. Oke, seperti tadi ya, diketahui dulu nih di soal itu ada volume 8 cm kubik. Kemudian ada Rho, massa jenis 11,5 gram per cm kubik gitu ya. Ditanya massa, berapa massanya? Jawab seperti biasa, tuliskan dulu rumusnya anak-anak. Rho sama dengan massa dibagi volume. Selanjutnya kalian masukkan nilai yang sudah tersedia di soal. Nih, dimasukin ke sini ya. Rho-nya 11,5. Volumenya itu bernilai 8. Jadi 11,5 sama dengan M per 8. Nah, ini 8 kita pindahkan anak-anak ya. Ini kan 8-nya di ruas kanan, dia berperan sebagai pembagi. Nah, kalau 8 ini mau pindah ruas ke kiri, nanti dia peranannya ganti jadi perkalian ya. Jadi yang semula tadi pembagian, pindah ruas, nanti berubah jadi perkalian anak-anak. Jadi kita tulis selanjutnya seperti ini, 11,5 dikali 8 sama dengan M. Ya, jadi M-nya nanti sendirian di ruas kanan. Selanjutnya, ya sudah ketemu nih hasil M-nya anak-anak. 11,5 dikali 8 itu hasilnya adalah 92. Satuannya gram. Nah, selesai anak-anak. Oke, terima kasih ya yang sudah menyaksikan atau memperhatikan penjelasan dari Ibu dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Kiranya pembahasan soal ini dapat membantu proses belajar mandiri kalian dari rumah masing-masing. Bu Santi akhiri penjelasan untuk soal-soal tentang massa jenis ini. Dadah semuanya, Tuhan memberkati, tetap semangat ya.